PA? Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Gimana nih kabarnya hari ini? Kamita gimana kabarnya? Puji Tuhan baik Kak. Kalau Kak Valen? Kalau Kak Ipei juga baik. Semoga adik-adik yang ada di rumah semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini kita kembali lagi Kak di IMPA hari Minggu tanggal 14 Februari 2021. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk siapkan diri adik-adik, duduk yang manis dan jangan lupa juga siapkan Alkitab ya. Kalau adik-adik sudah siap, sudah duduk yang manis, sekarang kita mau bersaat teduh. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, yuk bersama-sama berdiri karena kita mau menyanyikan lagu Mars Pelkat PA GPIB. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik masih tetap semangat kan? Kalau gitu tetap berdiri, Kak Ipei mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu lagi. Kita mau nyanyi lagu Kasih. Kita nyanyikan 2 kali dengan gerakannya ya. Kasih
Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan kepada kami. Sekarang kami mau beribadah. Kiranya Tuhan sertai dan pimpin kami agar kami mau bersuka cita dan duduk yang manis mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik masih semangat kan? Kalau masih semangat, kita nyanyi satu lagu lagi. Kita mau nyanyi lagu Bermacam-macam Anak. Macam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Adik-adik silakan duduk. Sekarang kita mau masuk dalam pembacaan Mazmur. Yuk siapkan Alkitabnya. Adik-adik, kalau sudah disiapkan Alkitabnya, yuk kita buka dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Nah, cara bacanya, adik-adik akan membaca ayat yang tercetak ke dalam bersama Kak Mita. Dan Kak Ipe akan membaca ayat yang tercetak keluar. Mari bermazmur. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, Yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu. Supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu, Untuk berpegang pada ketetapanmu. maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikianlah pembacaan Mazmur hari ini. Adik-adik, untuk merespons Mazmur yang sudah kita baca, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 90, Yesus Sayang Padaku. Kita akan nyanyikan 2 kali dengan gerakannya ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, sebentar lagi kita mau pisah kelas. Tapi sebelum itu, yuk kita lihat video pengumuman IMPA berikut ini.
Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersukacita ya. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Olen mau ajak adik-adik berdoa dulu. Gimana sikap berdoanya? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan untuk setiap hari yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Tuhan, terima kasih juga Tuhan sudah bangunkan kami pagi hari ini, sehingga kami dapat mengikuti IMPA pada pagi ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh berkati Kak Olen yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman-Nya disampaikan dapat didengar, dimengerti, dan dilakukan oleh adik-adik. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Adik-adik, pemberitaan firman kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. Kalian bantu bacakan untuk adik-adik ya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Adik-adik, hari ini Kak Olen akan bercerita tentang satu orang murid Tuhan Yesus, yang bernama Bapak Yohanes. Adik-adik, Bapak Yohanes pada waktu itu memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang adik-adik. Salah satunya, firman yang ia beritakan adalah tentang kasih. Ia memberitahu ke semua orang tentang kasih yang Tuhan Yesus berikan bagi kita semua. Adik-adik, ada yang tahu kasih itu apa? Kasih itu adalah tindakan memperhatikan dan memberikan yang baik untuk orang lain. Adik-adik tahu kan kalau Tuhan Yesus mengasihi kita? Tuhan Yesus memberikan kita mama, papa, kakak, adik, oma, opa, om, tante, dan teman-teman yang banyak. Tuhan Yesus juga memberikan kita kesehatan. Tuhan Yesus juga memberikan kita makanan loh adik-adik.
Itu bukti kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus juga harus memiliki kasih. Kita juga harus berbagi kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Gimana ya caranya memberikan kasih? Adik-adik bisa juga dengan menghibur teman, membantu mama atau papa, menenangkan adik, berbagi dengan adik atau kakak, dan lain sebagainya ya adik-adik. Nah, adik-adik, kalian mau kasih tahu ya, adik-adik, kasih itu bukan hanya tentang memberi loh adik-adik, tapi ketika mama dan papa atau orang yang lebih tua menasehati adik-adik ketika adik-adik melakukan kesalahan, itu juga adalah bentuk kasih. Mereka mengingatkan adik-adik supaya adik-adik tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, ayo, siapa yang kalau misalnya abis dikasih tahu masih suka ngambek? Ayo, adik-adik tidak boleh seperti itu ya. Karena ketika orang tua atau orang yang lebih tua memberitahu adik-adik, itu mereka menunjukkan kasihnya loh kepada adik-adik. Nah, sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus juga menunjukkan kasih yang besar untuk orang-orang di sekitar kita. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Oh iya, Kak Olen mau bertanya dulu nih. Adik-adik, siapa yang mau menjadi anak yang mengasihi? Coba angkat tangannya. Ya, Kak Olen juga mau berbagi kasih untuk orang lain. Yuk kita sama-sama berjanji. Aku mau mengasihi. Gimana sekali lagi? Aku mau mengasihi. Oke, demikian cerita kita hari ini. Syukur kepada Tuhan. Amin. Halo adik-adik, gimana kabar kalian semua? Kalian yakin kalian semua pasti dalam keadaan sehat ya? Nah adik-adik, sebelum kita mendengar cerita tentang firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga di pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan mendengar cerita tentang firman Tuhan. Tuhan mau sertai kami dalam mendengarkan agar kiranya kami mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar cerita, kita mau baca Alkitab dulu. Yuk adik-adik, siapkan dulu Alkitabnya. Jika sudah disiapkan, semuanya buka Alkitabnya dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 11. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 11. Sudah? Kalau sudah, yuk kita baca sama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 11. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah mendengar kata kasih? Kalian yakin kalian semua pasti pernah mendengar kata kasih. Tapi adik-adik tahu nggak apa sih artinya kasih? Ada yang tahu?
Ya, kasih adalah tindakan memberi perhatian dan kebaikan kepada orang lain. Tetapi kasih bukan hanya ditujukan kepada sesama manusia. Kasih bisa juga ditujukan kepada ciptaan Tuhan lainnya, seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu mempunyai kasih. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan tidak pernah pilih-pilih dalam mengasihi. Tuhan betul-betul mengasihi semua ciptaannya. Apa contoh kasih Tuhan yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita? Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan dan juga kesehatan pada kita, sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Kemudian Tuhan juga memberikan kita papa, mama, kakak, adik, om, tante, dan anggota keluarga lainnya yang juga sangat mengasihi kita. Kita masih diberikan tempat tinggal, kita juga masih diberikan teman-teman yang baik, dan di sekitar kita juga banyak ciptaan Tuhan yang bisa kita jaga dan pelihara, seperti hewan peliharaan dan juga tumbuh-tumbuhan. Nah, itu tadi adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi setiap ciptaannya. Karena itu, kita sebagai ciptaannya harus saling mengasihi dan tidak boleh membeda-bedakan. Dulu ada sekelompok orang yang menganggap dirinya paling benar. Mereka selalu mengejek dan menghina orang lain. Karena mereka menganggap orang lain berdosa dan tidak bisa diajak berteman. Kelompok orang ini padahal juga anggota gereja. Namun, mereka menganggap diri mereka lebih baik dari orang-orang yang ada di luar kelompok mereka. Nah, surat 1 Yohanes yang tadi kita baca ditulis oleh Bapak Yohanes untuk mengingatkan kepada seluruh warga jemaat untuk saling mengasihi. Mereka diingatkan bahwa Tuhan Allah mengasihi mereka semua. Jadi mereka pun juga harus mengasihi orang lain. Jadi adik-adik, marilah kita menunjukkan sikap saling mengasihi sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita bisa mengasihi semua orang, maka kita pasti bisa melakukan hal-hal baik dan berguna dengan penuh sukacita. Setiap hal baik dan berguna yang kita lakukan pastinya akan menyenangkan hati Tuhan. Demikian cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kanita mau ajak adik-adik untuk berdoa. Adik-adik dalam sikap berdoa yang baik dan benar ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan tentang firman Tuhan. Berkati kami sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik. Tuhan Yesus, berkati juga Kanita yang akan menceritakan tentang firman Tuhan, agar kami boleh dapat mengerti dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab minggu ini terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kau dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar dalam Dia dan di dalam kamu,
sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, ayat Alkitab tadi ditulis oleh Yohanes kepada jemaat yang mengalami penyesatan pengajaran. Bapak Yohanes mau menyampaikan kepada jemaat tentang pengajaran iman Kristen, yaitu kasih. Kasih adalah memberikan perhatian dan kebaikan kepada orang lain. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus melakukan kasih, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Allah mengasihi dunia tanpa memilih, dengan mengampuni kesalahan manusia. Adik-adik, Tuhan Allah saja mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi sesama. Tuhan juga mengampuni kita, maka kita harus mampu mengampuni sesama kita. Adik-adik, kita tahu bahwa kasih itu lemah lembut, kasih itu sabar, kasih itu penyayang, kasih itu murah hati. Tapi, kasih juga menegur. Jadi, kalau adik-adik melakukan kesalahan dan ditegur sama mama atau papa, itu karena mama atau papa mempunyai kasih yang begitu besar kepada adik-adik. Mama dan papa sangat mengasihi adik-adik. Adik-adik juga jangan bosan ya lihat kakak-kakak layan selalu ingetin adik-adik pakai masker. Padahal kakak-kakak tahu nih adik-adik pasti pakai masker. Dan kakak-kakak tahu kalau adik-adik pasti sudah lihat videonya setiap minggunya. Tapi kakak-kakak tetap saja mengingatkan adik-adik. Itu karena kakak-kakak juga sangat mengasihi adik-adik. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini, Kanita mau ajak adik-adik menunjukkan sikap bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sikap saling mengasihi semua orang tanpa membedakan. Ketika adik-adik sudah mampu mengasihi semua orang tanpa membedakan, adik-adik pasti mampu melakukan hal-hal yang baik dan berguna dengan penuh sukacita yang akan menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!
adik-adik, di saat ini kita akan membuat aktivitas. Ini adalah beberapa bahan dan alat yang perlu untuk adik-adik siapkan. Yang pertama ada kertas putih, yang kedua gunting, yang ketiga lem kertas, dan yang keempat kertas origami berwarna merah dan juga hijau. Kalau adik-adik tidak punya warna merah dan hijau, tidak apa-apa ya, bisa menyiapkan yang adik-adik punya. Langkah pertama, adik-adik ambil kertas putih dan dilipat menjadi 2 bagian. Seperti ini ya adik-adik. Setelah itu, kita akan gunting menjadi bentuk love. Setelah digunting, bentuknya akan seperti ini adik-adik. Adik-adik bisa minta bantuan mama papa ya. Kemudian, kertas origami warna merah kita bentuk menjadi 4 bagian seperti ini. Setelah itu, kita gunting menjadi potongan-potongan kecil. Potongannya seperti ini ya adik-adik. Adik-adik bisa buat sebanyak mungkin. Setelah digunting, bentuknya akan seperti ini. Setelah itu, adik-adik bentuk menjadi bulatan-bulatan kecil seperti ini. Nah, ujungnya adik-adik lem dan satukan, sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. Setelah itu, akan kita tempelkan di kertas putih yang berbentuk love. Namun sebelumnya, adik-adik beri lem dulu ya. Nah, adik-adik, kalau sudah selesai menempel, bentuknya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat daun dan juga tangkainya. Untuk daun dan tangkai, adik-adik bisa menggunakan warna hijau atau warna apapun yang adik-adik punya. Daunnya bisa berkreasi ya adik-adik, bisa buat 2 atau 1 daun. Setelah sudah jadi daunnya, kita akan membuat tangkai menggunakan kertas warna hijau atau dengan kertas berwarna lain ya. Adik-adik gulung seperti ini, kemudian bagian ujungnya kita lem. Setelah sudah dilem, kita satukan dan akan menjadi seperti ini. Selanjutnya adik-adik, kita akan menempel tangkai dan juga daunnya. Adik-adik ambil daun yang sudah kita buat, kemudian kita lem di bagian ujungnya dan tempelkan ke tangkainya. Untuk daunnya, kalau adik-adik buat 2, yang satu bisa di atas, satu bisa di bawah ya. Nah, ini sudah selesai aktivitas kita di hari ini. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa di aktivitas selanjutnya. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita untuk buat aktivitas. Nah, minggu ini Kak Dides mau ajak adik-adik untuk buat sebuah pajangan ayat hafalan. Sebelum kita mengerjakan, yuk kita siapkan dulu peralatan-peralatan yang kita butuhkan. Ikutin Kak Dides terus ya. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah kertas. Kalau ada kertas yang lebih tebal ya adik-adik. Jika tidak ada, kertas apapun yang ada di rumah adik-adik boleh dipakai. Lalu kita juga butuh alat tulis. Dan siapkan juga kertas origami, gunting, lem, dan pita.
Jika sudah, kita menulis seperti ini ya adik-adik, ayat Alkitabnya. Jika sudah, jangan lupa juga untuk menuliskan di bawahnya ayat Alkitab ini, yaitu 1 Yohanes 2 ayat 10. Nah, setelah menulis seperti ini, adik-adik boleh bebas untuk menghias ya. Kalau Kak Dedes menghiasnya seperti ini. Nah, adik-adik, jika adik-adik sudah selesai untuk buat hiasan ayat hafalannya seperti ini, ayat ini adik-adik benar-benar hafal ya. Dan minta tolong sama mama, papa, kakak, atau keluarga adik-adik di rumah untuk buat sebuah video adik-adik yang sudah hafal ayat hafalan ini. Nanti video itu dikirim ke kakak-kakak pelayan PA atau dimasukin ke dalam Instagram dengan tag Instagram Spellcat PA GPIB Pelita ya. Oke? Selamat mengerjakan adik-adik, semangat selalu. Dadah! Hai adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita berdoa syafaat. Untuk itu, mari kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan bagi kami mendengarkan cerita firman Tuhan tadi. Kiranya apa yang kami sudah dengarkan dapat kami mengerti dan mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, di kesempatan saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mau memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta pemimpin negara kami lainnya, hingga sampai pada tingkat yang terendah. Tuhan, berikanlah kebijaksanaan dan kesabaran serta semangat bagi para pemimpin di negara kami ini, agar dapat memimpin negara ini menjadi bangsa dan negara yang selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Perlengkapi keamanan negara kami ini ya Tuhan. Pakailah segenap TNI, Polri di negara ini untuk mampu menjaga pertahanan dan keamanan negara. Berkati perekonomian negara kami Tuhan, dan berikanlah bangsa dan negara kami kerukunan, kesejahteraan juga kedamaian. Kiranya apapun yang terjadi pada negara kami percaya bahwa Tuhan akan selalu ada dan ikut campur tangan menyertai bahkan melindungi kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja dan pelayanan yang ada di sekitar kami, terkhususnya gereja kami GPIB Pelita Jakarta. Kiranya Tuhan yang memberkati Ibu dan Bapak Pendeta, Ibu dan Bapak Penatua, Diaken, kakak pelayan, dan semua jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati agar kami dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita dan semangat. Tuhan berkati setiap ibadah yang kami lakukan, baik secara langsung di gereja ataupun secara online. Walaupun kami masih harus beribadah di rumah masing-masing, Tuhan berkati agar kami tidak malas dalam beribadah, melainkan kami semakin semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang tidak mampu yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati mereka, memberikan mereka rezeki, makanan, minuman yang secukupnya, dan berikanlah mereka tempat tinggal yang layak. Tuhan berkati mereka, berikan mereka juga kesehatan yang prima ya Tuhan. Ajarlah kami juga untuk mau peduli dan sedia untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Berdoa juga untuk sekolah kami ya Tuhan. Walaupun sekarang ini kami sedang melaksanakan kegiatan bersekolah secara online dari rumah, kiranya Tuhan yang boleh berkati Bapak dan Ibu guru agar tetap dapat mengajar dan membimbing kami untuk belajar dengan baik. Berikan kami kemauan, kemampuan, dan semangat untuk belajar,
dan kiranya apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan menjadikan kami anak-anak yang pintar. Berkati Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman kami ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan sukacita selalu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Mama, Papa, Kakak, adik, Oma, Opa, Om, Tante, dan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang mau memberkati mereka, memberikan mereka sukacita, kesehatan, serta rezeki yang berlimpah. Tuhan berkati agar keluarga kami tetap selalu bersyukur dan memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Kami teringat juga untuk teman-teman atau saudara kami yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang boleh berkati dokter, suster yang merawat mereka, dan obat-obatan yang mereka minum, agar dapat membawa kesembuhan bagi teman-teman dan saudara kami. Tuhan, saat ini dunia, terkhususnya negara kami Indonesia, sedang diserang wabah penyakit virus COVID-19. Tuhan, kami mohon, bantu setiap orang yang terkena penyakit COVID-19, berikan mereka semangat, sukacita, dan kekuatan, agar mereka dapat melewati setiap proses penyembuhannya dengan baik. Berkati tim medis yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pasien COVID-19. Berikan mereka juga hati yang tulus, mau berjuang dan juga kesehatan, keselamatan. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya dan sakit penyakit. Kiranya Tuhan juga yang boleh pulihkan dunia ini dari wabah tersebut, agar kami juga dapat kembali beraktivitas secara normal. Tuhan, inilah segenap doa syukur dan syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan dan akan menjawab setiap doa dan permohonan kami ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku,
Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kita, sekarang kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kekuatan untuk boleh memberikan persembahan pada hari ini. Kami tahu Tuhan kalau persembahan yang kami berikan semuanya berasal daripada Tuhan saja. Kiranya persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan-Mu di gereja kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Tapi kita mau nyanyi satu lagu lagi nih, judulnya Ku Cinta Keluarga Tuhan. Adik-adik berdiri karena kita mau pakai gerakannya ya. Nah, adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Untuk mengakhiri ibadah kita hari Minggu ini, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sekarang Tuhan, kami akan kembali ke dalam kegiatan kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau memberkati kami sehingga firman dan puji-pujian yang kami lakukan hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kami mau ingetin nih, supaya adik-adik tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak, dan tetap bersuka cita. Dan satu lagi kami adik-adik harus selalu mengingat firman Tuhan yang sudah didengarkan hari ini. Kalau gitu kita ketemu lagi di Impa minggu depan. Dadah! Dadah!